Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Niaga Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah legenda hilangnya sebuah desa yang berada di daerah Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Desa tersebut yaitu namanya Desa Pegadungan. Sebelum kita membahas ceritanya, teman-teman coba perhatikan dalam video ini batas desa antara desa Cigadung ya yang dibatasi oleh sebuah tugu yang berada di sebelah kiri dengan perbatasan desa Parereja yang dibatasi dengan sebuah gapura ya. Nah, kalau kita perhatikan eh, batas antara desa Cigadung yaitu yang berbentuk tugu ya dengan sebuah perbatasan dari desa Parja yang berbentuk gapura itu eh, antara dua perbatasan itu apa namanya berbentuk sebuah pesawahan ya teman-teman. Nah, di situ itu dulu yang dinamakan Desa Pegadungan yang konon katanya hilang. Oke, bagaimana sih ceritanya kenapa desa ini bisa hilang dan apa penyebabnya teman-teman? Oke, kita bahas aja. Jadi dulu ketika zaman penjajahan Belanda, pada masa itu Belanda akan menyerang daerah Brebes, Tegal, kemudian desa-desa yang berada di sekitar Kecamatan Banjarharjo itu apa namanya warganya semuanya mengungsi gitu. Ada yang mengungsi ke hutan, ada yang mengungsi ke gua-gua. Intinya masyarakat yang berada di sekitar desa Banjarharjo itu intinya melarikan diri agar tidak tertangkap oleh tentara Belanda. Tapi eh, untuk warga desa Pegadungan ini mereka memilih untuk tetap bertahan di dalam desa tersebut. Konon katanya sesepuh desa Pegadungan yang hilang ini adalah sosok seseorang yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi gitu teman-teman. Jadi eh, tokoh ini konon katanya menaburkan sebuah abu ya yang ditaburkan mengelilingi desanya yaitu desa Pegadungan agar supaya desa tersebut tidak ketahuan sama Belanda gitu. Nah, dengan menaburkan abu tersebut sehingga benar-benar desa tersebut tidak bisa terlihat oleh Belanda gitu. Dan kemudian sesepuh ini yang tadi menaburkan abu di sekeliling desanya, eh, dia itu memilih untuk keluar dari desanya dan bergabung bersama para pejuang untuk eh, apa namanya berperang melawan penjajah Belanda gitu. Tapi naasnya sesepuh tadi yang menaburkan abu di sekeliling desanya yang menyebabkan desa Pegadungan ini hilang karena apa namanya memilih untuk keluar desanya untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Naasnya orang tersebut ini apa namanya dilalahnya itu gugur gitu atau mati dalam perang melawan Belanda tersebut. Akhirnya karena orang yang apa namanya memiliki spiritual untuk mengembalikan desa tersebut menjadi desa yang kelihatan itu menyebabkan desa tersebut itu tidak bisa kembali ke wujud aslinya karena orang yang memiliki mantranya sendiri itu udah meninggal karena melawan penjajah Belanda gitu. Nah itu
sebuah legenda yang artinya saya sendiri gitu itu mendengar dari orang tua saya gitu. Dan orang tua saya dapat dapat cerita ini dari orang tuanya. Jadi legenda ini adalah turun temurun dari eh, orang ke orang gitu. Tapi emang nyatanya ada gitu desa Pegadungan itu. Nah, eh, untuk supaya membuktikan bahwa desa Cigadung desa Pegadungan ini ada atau enggaknya itu bisa kita lihat dari beberapa kisah-kisah yang menunjukkan bahwa desa Pegadungan itu ada. Salah satunya yaitu ketika terjadinya perpegan ya, artinya ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri itu kan di Desa Banjarharjo itu sangat ramai ya. Nah, itu bisa terlihat teman-teman. Jadi orang yang begitu ramai di Desa Banjarharjo ya ketika perpegan itu tidak semuanya orang biasa gitu. Itu sebenarnya ada orang-orang yang berasal dari Desa Pegadungan yang legendanya yaitu hilang sampai sekarang gitu. Jadi ada sebuah cerita di mana sebuah penjual yang menjual menjual jualannya di Desa Banjarharjo ketika perpegan itu dia menerima pembeli yaitu berasal dari Desa Pegadungan. Jadi orang ini karena begitu banyak orang yang membeli itu tidak sampai tidak ngeh gitu bahwa ada orang yang berasal dari Desa Pegadungan gitu. Nah, dia merasa ketika menerima uang dari pembeli itu uangnya itu kelihatannya emang seperti uang biasa zaman sekarang gitu teman-teman. Tapi ketika dia sudah pulang pulang ke rumah setelah menjualkan jualannya, ternyata uang yang diterima itu adalah uang koin, di mana uang koin tersebut adalah merupakan uang yang berasal dari zaman yang dulu gitu. Nah itu ada sebuah cerita seperti itu teman-teman. Kemudian saya juga mendapatkan sebuah cerita dari orang tua saya. Jadi ceritanya begini, ada sebuah ada seorang pemuda lah ya ketika zaman dulu sekitar tahun 70 tahun 80-an gitu. Pada masa itu kan ada istilahnya hiburan lah seperti mungkin hiburan-hiburan rakyat begitu zaman dulu gitu. Jadi ada seorang pemuda dia nonton hiburan rakyat tersebut menggunakan sepeda gitu teman-teman. Nah, konon katanya pemuda ini kenalan dengan seorang cewek teman-teman. Kenalan dengan seorang cewek, kemudian kenalan, kemudian pemuda ini menanyakan di mana rumahnya gitu. Oh, rumah saya di sana gitu. Nah, kemudian pemuda ini diajak oleh si cewek ini untuk pergi ke rumah si cewek ini gitu. Nah, kemudian singkat cerita karena waktunya sudah malam gitu ya. Jadi orang tua si cewek ini menyarankan untuk si pemuda ini agar supaya menginap gitu. Nanti pulangnya begitu subuh dia baru pulang gitu. Nah, pemuda ini menyetujui, kemudian pemuda ini tidurlah istilahnya gitu, tidur di sebuah rumah yang tadi rumah tersebut adalah dari rumah cewek yang menjadi kenalannya itu. Nah, kemudian dia menginap di rumah tersebut. Kemudian orang tersebut itu tiba-tiba bangun gitu pagi gitu. Nah, begitu dia bangun, ternyata dia berada di semak-semak ya, semak-semak pesawahan yang emang semak-semak pesawahan itu masuk ke yang konon katanya itu adalah masuk ke desa Pegadungan yang hilang tersebut. Jadi dia kaget gitu. Loh, kok saya di sini gitu? Kok saya tidur di sini padahal tadi malam saya kenalan dengan seorang cewek biasa gitu. Rumahnya biasa kelihatan gitu. Tapi begitu dia bangun pagi, ternyata eh, apa namanya eh,
justru dia tidur berada di sebuah semak-semak pesawahan yang konon katanya masuk ke desa Pegadungan. Nah, itu seperti itu. Jadi cerita atau legenda yang dimana cerita ini turun temurun dari eh, mulut ke mulut gitu, itu emang itu ada teman-teman. Berada apa namanya, desa tersebut berada di antara desa saya dengan desa Cigadung. Kalau teman-teman perhatikan video tadi itu ada sebuah pesawahan ya di tengah-tengah antara batas desa Cigadung dengan desa Parereja yang bentuknya berbentuk tugu. Itu tidak ada pemiliknya gitu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi cerita dari orang yang memiliki sawah, yang kebetulan sawah ini berada atau masuk ke desa Pegadungan tersebut, yaitu orang Balandongan teman-teman. Nah, orang tersebut karena mungkin jaraknya dari Balandongan sampai ke desa Pegadungan itu begitu jauh gitu teman-teman. Artinya orang ini eh, apa namanya, setiap hari dia memutuskan untuk tidur di saung ya, ada saung gitu. Kalau saung kan ada saung gitu. Jadi dia tidur untuk di saung gitu agar supaya mungkin eh, apa namanya, supaya aman lah ya ininya ya, apa namanya, tanamannya gitu dari sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Nah, orang tersebut ini juga emang merasakan gitu teman-teman, kejadian-kejadian yang janggal gitu. Contohnya ketika dia menginap di saung saung tersebut. Nah, itu pas apa namanya masuk waktu maghrib gitu, atau kalau bahasa Sunda disebut sarepna gitu. Artinya wayah dimana masuk ke waktu maghrib gitu kan, itu disebut sarepna gitu. Nah, pas waktu tersebut dia mendengar sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Dia mendengar ada, seolah-olah ada seseorang yang sedang apa namanya, sedang ngobrol. Ada yang didengar oleh dia itu seperti ada orang yang sedang masak gitu. Emang suara-suara tersebut itu sampai kedengaran gitu teman-teman. Jadi suara-suara aktivitas gitu, aktivitas warga itu sangat terdengar jelas oleh orang yang nginap di sawah tersebut gitu. Padahal ketika dia memandang sekelilingnya gitu dengan seksama, itu tidak ada apa-apa, itu bentuknya sawah semua gitu. Tapi yang didengar oleh dia itu emang ada suara-suara di mana menunjukkan bahwa aktivitas warga gitu. Ada yang kedengarannya sedang masak, ada yang sedang ngobrol, biasa gitu kehidupannya gitu, seperti kehidupan nyata gitu. Nah, itu seperti itu cerita legenda tentang desa yang hilang, yaitu desa Pegadungan yang berada di daerah Kecamatan Banjarharjo, yang letaknya antara desa Parereja dengan desa Cigadung. Intinya dari hikmah dari cerita ini adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semuanya berkat atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga dari cerita ini teman-teman termasuk saya bisa mengambil hikmahnya. Kemudian saya harapkan teman-teman juga supaya channel ini terus berkembang, memberikan informasi-informasi yang menarik. Saya harapkan dukungannya untuk mensubscribe channel ini, men-share-nya kalau dianggap bermanfaat, dan silakan komentar di kolom komentar kalau ada sesuatu yang tidak mengerti. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Artinya legenda hilangnya desa Pegadungan. Nah, cerita ini emang turun temurun dari mulut ke mulut, dan itu emang ada gitu teman-teman. Dan bukti fisiknya ya, dari video tersebut itu emang batas desa antara Cigadung dengan Pareja itu kan dibatasi oleh tugu gitu. Nah, itu di antara dua tugu itu, nah itu kan kosong itu teman-teman. Nah, itu kenapa
kosong ya, emang dulunya itu di situ adalah desa Pegadungan. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.